selamat datang di channel Smojir. Di video kali ini aku akan memberikan tips ya bagi kalian semua, bagi yang baru aja menginstal macOS atau Hackintosh, atau bagi teman-teman yang baru aja membeli MacBook. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dan yang direkomendasikan dari aku. Oke, pertama-tama ya, di sini aku memakai laptop Asus ya, dan bukan MacBook. Tapi di sini terinstall macOS Catalina, dan langsung aja yang pertama yang harus kalian lakukan setelah menginstal macOS ya. Ini umum aja ya. Setting dock dulu ya, seperti ini. Tapi ini tergantung masing-masing selera aja. Tapi ini aku rekomendasikan buat kalian agar tampilannya ini lebih bagus gitu. Nah, kalau yang pertama-tama baru install macOS ya, dia docknya ini besar seperti ini dan gak ada animasi membesar seperti itu ya. Nah, di sini kita mengaturnya itu di sistem preference ya. Kita bisa atur size-nya, terus kita bisa atur efeknya juga seperti ini. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi kalian yang menginstal macOS di laptop ya atau Hackintosh, atau bagi kalian yang baru membeli MacBook, di sini kita setting trackpad-nya dulu. Nah, di sini kita setting ini tap to click ya. Karena di sini kalau nggak di setting ini, kalau kita ngeklik ini dia nggak bisa ngeklik sentuh biasa, jadi harus ngeklik yang seperti itu. Nah, kalau kita setting tap to click, kita tinggal sentuh-sentuh aja seperti ini, udah. Terus yang kedua, ini trackingnya juga kita bisa atur ya, kecepatan kita menggeser-geser di trackpadnya. Terus juga ini, kalau aku ini aku matikan ya, scroll direction ini aku matikan. Kalau untuk macOS ini dia kebalik sama Windows ya, jadi karena aku terbiasa pakai Windows, jadi ini kematikan. Terus kalian juga bisa mempelajari gestur-gesturnya juga. Terus bagi kalian yang suka pakai mouse, di sini juga kita bisa atur scrollingnya. Terus kita bisa ubah juga nih scrollingnya ini, karena seperti yang aku bilang tadi, dia scrollingnya itu berbeda itu dengan Windows arahnya. Jadi kita matikan aja biar sama dengan Windows. Terus yang kedua, kita hal-hal kecil dulu ya, seperti misalnya kayak tadi. Terus yang baterai ini kita nyalakan presentasinya biar kelihatan nih presentasi baterai. Terus untuk jam juga kita bisa atur, misalnya waktunya itu mau 24 jam atau yang 12 jam, yang bisa ada AM PM nya juga. Kalau aku lebih ke ini ya, ke waktu 12 jam tampilin AM PM nya seperti itu. Terus yang selanjutnya kita bisa install ini ya, seperti ini, kayak iStat gitu, kayak kita bisa melihat task manager ya. Kalau di Windows itu ada task manajernya ya, walaupun ada bawaannya juga untuk Mac. Ini namanya activity monitor. Tapi kalau yang mau simple ya, seperti aku ini, kita bisa install stat menu bar ya, iStat. Untuk iStat menu sini dia yang versi berbayar. Nah, kalau aku yang installnya itu yang versi gratis, yang stat menu bar ini, dia bisa nampilin ini, bisa nampilin pemakaian CPU kita, terus RAM kita, terus kondisi baterai juga dia bisa nampilin ya. Untuk kesehatan baterai nih, misalnya nih di laptop ini sisa 44% lagi, jadi kondisi baterai ini sudah kurang bagus. Terus juga koneksi internetnya juga ini kelihatan ya, tanda pitik-pitik ini koneksi internetnya gitu. Nah, terus selanjutnya adalah memilih aplikasi Office ya. Nah, kalau di sini aku menggunakan aplikasi yang gratis saja, yaitu LibreOffice ya. Kalian bisa download di
Google, bisa cari aja LibreOffice gratis. Nah, di sini tampilan ini mirip dengan Microsoft Word ya. Untuk Excel ada, untuk PowerPoint juga ada. Tapi ada juga bawaan dari Apple ya. Tapi kalian harus download dulu. Ya seperti kayak Page, Number sama Keynote. Di sini aku juga sudah install ya. Seperti ini. Page ini mirip dengan Microsoft Word penggunaannya. Nah, seperti ini. Tetapi terlihat kayak lebih modern gitu daripada LibreOffice tadi. Tetapi menunya ini lebih kayak lebih simple ya. Untuk tampilannya ini nggak terlalu banyak icon-icon, jadi lebih dipersimple ya oleh Apple. Untuk Page ini kalian bisa coba. Ini alternatif untuk aplikasi Microsoft Office ya. Bagi kalian yang pengen gratis, bisa dicoba ini. Terus selanjutnya adalah web browser ya, atau peramban. Ini kalau aku pakainya ini Google Chrome, nggak suka ini pakai Safari. Kalian bisa download aja, cari aja Chrome di Google ya. Tapi ini tergantung masing-masing selera juga ya. Di sini aku hanya merekomendasikan. Selanjutnya ini ada VLC. VLC ini pemutar video ya, seperti di Windows Media Player ya, di Windows 10. Nah, di sini kalian bisa nonton film-film itu, meload subtitle juga, terus juga bisa membuka file-file MKV juga yang gak bisa diputar di QuickTime. Jadi memudahkan kalian bagi kalian yang pengen nonton. Terus ini ada juga Adobe Acrobat Reader ya. Nah, di sini aku baru download karena di sini aku juga baru menginstal kembali lagi ini di laptop ini ya, macOS-nya. Jadi ini harus ku install lagi. Sekalian aku kasih tips-tips juga ke kalian. Ini fungsinya sama seperti Adobe Reader yang di Windows juga ya, untuk membaca file PDF. Nah, seperti ini aplikasinya, kita bisa membuka ini ya, file PDF. Terus untuk aplikasi ekstraktor ya, seperti RAR atau zip ya. Di sini aku cuma menggunakan aplikasi bawaannya dari macOS itu sendiri. Kayak seperti misalnya kayak pengen membuat kompres ya, file RAR atau zip ini, kita tinggal klik kanan filenya ya. Terus kita kompres seperti ini. Nah, jadi nggak perlu menggunakan aplikasi tambahan seperti iRare atau segala macamnya. Jadi kita langsung bisa mengkompres filenya langsung dari bawaan macOS-nya. Tapi kalau kalian pengen juga banyak yang tersedia ya di App Store, kayak iZip, terus RAR Extractor dan lain-lain ya. Tetapi sini aku lebih suka yang memakai yang bawaan aja. Kalau mau ekstrak tinggal klik 2 kali, dia akan otomatis mengekstrak file zip atau RAR-nya seperti ini. Nah, langsung lebih mudah ya. Oh ya, selain itu ada juga icon lagi nih ya, seperti sound. Ini biasanya nggak muncul langsung di sini, jadi kita munculkan seperti ini biar kelihatan ya. Bisa enak gitu ngatur volumenya ya, walaupun juga bisa pakai shortcut seperti ini, tetapi ya lebih mudah aja gitu untuk mengatur. Misalnya kalau kita pakai headphone atau maunya pakai speaker, bisa diatur langsung di sini, memudahkan kita untuk mengontak-ganti speakernya seperti itu. Terus selain itu kita juga bisa mengatur ini berapa lama laptop ini standby ya. Nah, kalau di sini aku atur 10 menit karena kalau yang baru pertama kali install macOS itu cuman 1 menit itu langsung mati layarnya. Jadi kita bisa atur di sini. Terserah kalian mau berapa ya. Kalau di sini aku, kalau untuk baterai ini 10 menit, dan kalau untuk dicas ini 20 menit. Dan power nap-nya ini aku matikan. Karena kalau kita nyalakan power nap-nya ini, walaupun laptop kita itu mati ya, internet itu tetap jalan gitu. Dia jadi agak sedikit boros gitu untuk baterainya. Jadi kita matikan aja untuk power nap-nya seperti itu. Nah, itu tadi tips dan rekomendasi aplikasi yang harus kalian install setelah menginstal macOS dan membeli MacBook ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Kalau aja video ini bermanfaat juga buat teman-teman kalian juga. Dan bye bye.